biasa gitu. Iya benar sekali Bu. Oke, mungkin sebelumnya kita kan baru ketemu pertama kali di sisi ini ya. Gitu. Jadi kemarin waktu itu hanya chat melalui WhatsApp saja seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai kita bisa perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Nah, dimulai dari saya sendiri nih. Perkenalkan nama saya Rizky Fitra, Mbak Firza dipanggil saya Mbak, Ibu atau Pak, Fitra senyamannya Mbak Firza saja seperti itu. Nah, di sesi kali ini saya berperan sebagai fasilitator atau saya akan membantu gitu Mbak Firza untuk kita sama-sama gitu mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Firza alami. Nah, untuk hobi saya akhir-akhir itu seringnya jogging sebenarnya. Mungkin dari Mbak Firza ini bisa dimulai perkenalan nama, jurusan sama hobinya akhir-akhirnya apa ini Mbak? Nama saya Firza Amanda Putri, nama panggilan saya Firza. Jurusan saya itu dari teknik sipil. Hobi saya ini saya lagi suka olahraga ekstrim, itu rock climbing. Wow, ekstrim ya, ekstrim banget. Iya. Itu kayak gimana tuh? Jadi itu tuh kayak melatih otot tangan sama perut ya Bu, karena kan panjang-panjang gitu. Wow, keren banget itu. Mbak Firza biasanya gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau untuk latihannya sih biasanya di wall ya Bu, untungnya di di kampus itu disediakan, difasilitasi. Tapi kalau kegiatannya itu biasanya di LK Lokatran. Misalnya kalau yang itu berapa kali mas minggunya? Kalau seminggu itu bisa sekitar 3 kali. Wow, 3 kali seminggu gitu ya. Oh, keren banget ya. Itu benar-benar ekstrim banget ya itu olahraganya. Iya, kebetulan emang saya suka ya olahraga ekstrim Oh, gitu. gitu. Oke, baik. Terus karena oke, sebelumnya Mbak Fitra ini sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum pernah nih Mbak? Saya belum pernah Belum pernah ya. Jadi kemarin tinggal ke sini itu karena keinginan sendiri atau ada saran dari teman-teman nih Mbak? saya itu lagi kayak browsing gitu saya curhat sama cewek gitu terus tiba-tiba disuruh dialihkan ke tenaga profesional seperti itu jadi saya langsung oh yaudah deh kayak gitu cara terbaik. Oh gitu, luar biasa sekali nih pertama itu pencet sama AI gitu dulu. Iya. Oke, jadi benar-benar mungkin Mbak Firza ini saking butuhnya gitu ya tempat buat didengarkan gitu, akhirnya sampai chat sama AI gitu ya. Iya. Oke, baik. Oke, nah sebelumnya karena Mbak Firza ini belum pernah nih mengikuti sesi konseling, jadi di sesi konseling kali ini saya akan sedikit menjelaskan gitu beberapa apa ya, langkah gitu dalam sesi konseling kali ini. Nah, yang pertama di sesi konseling kali ini itu kita mengenal 3 asas Pak. Jadi asas kerahasiaan, kesetaraan, dan keterbukaan. Jadi di sini saya harap Mbak Firza itu bisa menceritakan apapun yang Mbak Firza ingin ceritakan, meluapkan emosi apapun yang Mbak Firza rasakan, itu tanpa harus merasa takut karena apa yang Mbak Firza sampaikan di sesi konseling kali ini itu akan saya simpan untuk sesi ini saja gitu. Jadi di luar sesi konseling kali ini kita tidak akan membahas apa yang Mbak Firza sampaikan di sesi konseling kali ini. Nah, saya juga harap Mbak Firza itu bisa terbuka gitu untuk menceritakan apapun yang Mbak Firza alami, apapun yang Mbak Firza rasakan tanpa merasa takut gitu. Jadi kayak nggak tertekan, tapi Mbak Firza itu secara sukarela gitu mau menceritakan permasalahan dari Mbak Firza seperti itu Pak. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Saya rasa tidak. Sudah tidak ada, sudah cukup ya. Oke, nah selanjutnya di sesi konseling kali ini kita ada waktu sekitar 30 menit nih Mbak. Nah, 30 sampai 40 menit dari Mbak Firza kira-kira apakah cukup? Cukup sih Bu. Ya, cukup ya Mbak. Oke, nah mungkin Mbak Firza bagaimana? Apakah sudah nyaman sudah dengan duduknya atau masih ingin diperbaiki? Sudah nyaman ya. Oke, baik. Nah, di sisi konseling kali ini juga saya izin mencatat nih Mbak Firza di sini selain untuk keperluan
belakangan ini saya tuh lagi ngerasain tekanan yang begitu besar ya Bu. Bukan hanya di lingkungan keluarga tetapi di pertemanan juga. Jadi saya itu merasa kalau diri saya ini selalu kurang di mata orang lain dan tidak berharga karena selalu dibanding-bandingkan. Jadi tuh sebenarnya kan saya kan merantau ya Bu, dari Jakarta ke Malang ini. Sebenarnya saya tuh gak ada niatan kuliah di luar kota, cuman karena kebetulan saya janjian sama teman saya buat kuliah di Malang. Tapi malah teman saya tuh dapetnya di Bandung, saya di Malang, jadinya kepisah gitu. Nah terus mau nggak mau kan saya harus menjalani apa yang sudah saya pilih kan. Terus saya tuh kebetulan tinggal di Malang ini di rumah ibu saya. Nah rumah ibu saya ini tuh dekat kan sama rumah bude saya. Nah terus tuh dimana saya ini kegiatannya kan kuliah itu kan apalagi semester 5 ya cukup padat. Terus udah itu kebanyakan kelasnya juga sore kan, mulai sampai larut malam. Terus belum lagi ada kegiatan organisasi yang menurut saya tuh memakan waktu juga, kayak rapatnya itu bisa hampir sampai tengah malam. Nah di samping itu semua saya juga kerja kan Bu. Nah kerjanya ini part time yang dimana kerjanya cuma jaga stand doang gitu, stand kayak kue-kue gitu doang. Ya menurut saya sebagai mahasiswa itu lumayan lah buat nambah uang jajan. Nah tapi dari situ tuh saya mendapatkan perkataan yang membuat diri saya tuh sakit hati Bu. Dimana tuh bude saya tuh bilang kayak kamu loh lihat mbakmu, dia tuh kuliah, maksudnya mbak saya ini anaknya dia, lihat loh mbakmu itu loh bisa kuliah sambil kerja, bisa membeli ini, bisa membeli itu, kamu loh gak bisa apa-apa gitu. Terus ada sepupu saya juga dibandingin lagi kayak gitu. Nah itu tuh membuat saya tuh kayak merasa sakit hati gitu loh Bu. Saya tuh udah berupaya melakukan apa yang saya bisa, kan yang pentingnya saya nggak merepotkan dia kan. Saya sudah melakukan apa yang saya bisa, saya mampu, even hasilnya nggak terlalu besar kan yang penting saya udah ada melakukan apa yang saya ingin lakukan kan gitu. Jadi tuh dia tuh selalu membanding-bandingkan, padahal orang tua saya saja tidak pernah membandingkan saya untuk menuntut saya untuk bekerja ataupun untuk saya tuh lebih apa ya, lebih maksudnya lebih kayak menekankan diri saya untuk lebih kayak prestasinya tuh lebih dari orang-orang lain seperti itu. Oke, saya paham ya apa yang Mbak Juga rasakan karena dibanding-bandingkan akhirnya Mbak Juga itu merasa kurang percaya diri. Padahal sebenarnya orang tua itu nggak menuntut, tapi karena faktor lingkungan di luar itu yang menuntut Mbak Juga seperti itu. Begitu ya Mbak. Dan saya paham ya, pasti cukup berat untuk berada di lingkungan seperti itu. Dan saya sangat mewajari kalau Mbak Juga itu sampai merasa kayak gak berharga atau kayak kurang percaya diri karena tuntutan dari luar seperti itu. Nah, ketika merasa seperti itu, bagaimana rasa Mbak Firza, apa yang Mbak Firza rasakan dalam diri Mbak Firza ketika Mbak Firza itu kayak merasa kurang akibat dua tuntutan itu? Kalau dari perasaan saya merasa saya kayak merasa nggak berguna gitu Bu. Terus saya juga merasa kecewa sama diri saya. Berarti selama ini yang saya lakukan itu tidak pernah ada nilainya di mata orang lain. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin
ini saya bisa bertahan pada titik ini. Mbak Firza itu jadi Mbak Firza sudah berusaha gitu, tapi orang-orang tuh nggak pernah merasa melihat Mbak Firza seperti itu ya Pak. Jadi dia tuh selalu melihat Mbak Firza itu kurang gitu ya Pak. Nah, kapan sih perasaan-perasaan itu tuh sering muncul di kehidupan Mbak Firza? Apakah setiap hari atau bagaimana Pak? Perasaan itu sering muncul itu ketika orang-orang di sekitar saya itu mulai mengeluarkan kata-kata yang bersifat membandingkan gitu Bu. Jadi ketika ada orang lain tuh dia kok kayak gini bisa, aku gak ada kepikiran pengen bisa juga kayak dia. Jadi ketika saya mendengar kata-kata itu tuh saya langsung nyali saya tuh langsung mencium gitu loh Bu. Jadi saya takut dengan keberadaan orang-orang di sekitar saya. Jadi saya tuh ngerasa kalau saya kayak libur atau kelas online itu saya nggak pernah ada di rumah. Saya selalu mencari tempat di mana saya tidak mendengar kata-kata yang bisa menyakiti diri saya. Itu aja sih Bu. Oke, jadi Mbak Firza itu sering merasakan itu ketika di rumah gitu, dan Mbak Firza akhirnya jarang untuk berada di rumah gitu karena menghindari kata-kata tersebut yang membuat perasaan itu muncul seperti itu ya Pak. Oke, saya paham ya, dan apa yang Mbak Firza lakukan itu sangat wajar. Jadi kayak mungkin itu adalah salah satu bentuk dari pertahanan diri Mbak Firza. Jadi Mbak Firza tidak mau merasa terus dibanding-bandingkan, akhirnya Mbak Firza itu menjalani itu kan bukan suatu hal yang salah ya, tapi suatu hal yang bentuk bahwa Mbak Firza itu sebenarnya aware gitu terhadap diri Mbak Firza sendiri gitu, terhadap apa yang Mbak Firza rasakan. Oke, nah kalau dikasih nama dikasih apa ya, 1 sampai 10 nih Mbak, skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa mengganggu perasaan itu dalam kehidupan Mbak Firza? 9 sih Mbak. 9 berarti lumayan berat ya, lumayan mengganggu ya Pak. Oke, nah kira-kira ini tuh mempengaruhi di bagian mana sih Mbak, di proses perkuliahan atau dalam diri Mbak Firza sendiri atau seperti apa? Pengaruhnya itu dari berbagai faktor ya Bu. Ada dari juga itu terseret, ada dari dalam diri saya juga merasakan hal yang sama seperti itu. Oke, baiklah. Kalau perasaan itu Mbak dibandingkan dengan yang itu terdiri dari kayak misalnya perasaan yang ada dalam diri Mbak Firza yang Mbak Firza inginkan itu. Nah, kira-kira nama ini tuh dari perasaan Mbak Firza. Sebenarnya saya untuk menghilangkannya itu masih bingung, karena kan akar permasalahannya itu ada di ide saya ini, di mindset saya itu pekerjaan tuh maksudnya kerja sambilannya itu bukan hanya sebagai penyedia tapi mempunyai pekerjaan yang mungkin menurut dia tuh lebih bisa menyeimbangkan terkait kan namanya akademia gitu ya kelihatannya kalau di kampus kan kayak wah gitu, kenapa ujung-ujungnya tuh jadi cuma ada kayak gitu, kayak gitu. Nah tapi kan saya sudah berupaya untuk tetap mencari pekerjaan meskipun yang juga susah ini. Nah dari situ tuh saya merasa kayak saya nggak tahu apa yang membuat saya tuh bisa
bukan prinsip saya terkait apa yang sudah saya lakukan. Nah, tetapi setelah saya berbicara seperti itu, saya tuh langsung kayak, ya Allah, kok aku bisa ya ngomong kayak gitu, sakit gak ya hatinya. Saya masih sempet-sempetnya mikirin perasaan orang lain, tapi orang lain nggak bikin perasaan saya gitu loh Bu. Jadi saya ngerasanya kayak, aduh bingung banget sebenarnya tuh lagi di situasi seperti ini apa yang harus benar-benar dilakukan. Oke, baik, sebenarnya untuk mencoba mengutarakan itu meskipun Mbak Bila sering dibandingkan itu itu adalah hal yang sangat bagus ya. Maksudnya saya sangat mengapresiasi karena Mbak Bila itu berusaha untuk apa ya, melawan itu perasaan itu, dan itu sebenarnya bukanlah satu hal yang salah gitu, karena Mbak Bila hanya mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya ada dalam diri Mbak Bila yang tidak dilihat oleh orang lain gitu, dan itu sebenarnya sangat bagus. Nah mungkin Mbak Bila bisa menceritakan nih apa sih yang diomongin orang itu dan apa sih yang Mbak Bila itu coba untuk validasi gitu. Oke, jadi itu perkataan yang sering muncul itu terkait ya kan, saya juga masih apa ya Bu namanya, saya juga masih coba untuk masih ada di tahap interaksi apa namanya, lagi menyesuaikan diri saya di lingkungan saya yang saat ini, karena kan kebetulan saya tuh di rumah itu semua kan tetangga-tetangga itu individual semua ya, dia dalam mengurusi urusan orang lain. Terus saya merantau ke Malang, tinggal di lingkungan seperti itu. Nah, terus tuh mungkin yang membuat bude saya menekankan perkataan seperti itu karena di lingkungannya juga orang-orang tetangganya tuh pada bilang kayak kok orang dari Jakarta jauh-jauh kuliah, kok cuma jadi kayak gitu doang gitu. Yang mungkin menurut mereka tuh orang kota perspektifnya nggak boleh seperti itu. Terus dalam diri saya tuh harapannya lah emang apa salahnya kalau kita juga mau bekerja seperti itu, kan yang penting halal, nggak merugikan orang lain. Nah mungkin dari perkataan tetangga saya ini bude saya tuh jadi kayak merasa agak gimana gitu, jadi menekankan saya gitu. Nah jadi saya tuh bukan cuma ke bude saya doang yang jadi keselnya, jadi ke semuanya Bu. Dan hal tersebut tuh setiap saya mau berangkat kuliah kayak aduh dok, kapan sih selesainya kuliah, cepetan selesai kuliahnya, jangan mau kerja begitu kan. Jadi kayak wah udah di kuliahan bebannya banyak, ditambah mendengar kata-kata yang kurang enak kan itu menjadi membuat saya sakit hati gitu. Lalu apa respon dari orang ini ketika Mbak Firza itu mencoba menjelaskan ya respon mereka sih, oh dikirain kalau orang kota itu nggak mau ya hidup yang kayak gimana gitu kan, biasa ada orang kota tuh gengsi kayak gitu. Terus saya bilang nggak semua orang kayak gitu, mereka punya prinsip hidupnya masing-masing tergantung diri mereka. Saya bilang kayak gitu sih ya, tapi mungkin ada beberapa yang memahami, tapi ada juga yang masih seperti itu. Oke, bagus sekali ya, saya sangat mengapresiasi Mbak Firza. Sebenarnya Mbak Firza itu sudah mencoba nih, tadi sudah mencoba untuk menjelaskan, dan sebenarnya secara tidak langsung itu adalah itu membangun potensi Mbak Firza bahwa kayak semacam nih ternyata pandangan dia tentang orang kota itu nggak boleh nih, orang kota itu nggak mau gengsi pastinya begitu, tapi Mbak Firza itu mengatakan statement-statement yang seperti itu yang artinya itu membuat Mbak Firza itu apa ya, lebih apa ya, baik gitu. Jadi kayak meningkatkan bahwa potensi Mbak Firza itu lebih bagus gitu, karena Mbak Firza itu nggak gengsi, kemudian Mbak Firza juga kayak bekerja
kerja keras gitu, dia Mbak Firza tidak melihat gengsi kayak status Mbak Firza sebagai orang dari luar atau orang dari kota yang tidak seperti itu. Jadi Mbak Firza itu berani melawan gitu, statement-statement yang seperti itu, dan itu sangat bagus ya, dan saya sangat mengapresiasi. Jadi sebenarnya Mbak Firza itu berharga gitu, Mbak Firza itu punya percaya diri. Nah kira-kira menurut Mbak Firza pandangan dari mereka itu penting nggak sih Mbak Firza pikirin? Sebenarnya penting nggak penting ya Bu. Kalau dari lingkungan sekitar saya ya nggak terlalu penting. Tapi kalau dari keluarga terdekat saya tuh pasti kan nyokit banget gitu ya Bu. Jadi saya kalau perkataan yang langsung keluar dari orang-orang terdekat saya tuh justru itu membuat saya lebih sakit sih Bu. Perkataan dari orang terdekat gitu Pak. Nah, ada nggak sih momen di mana keluarga Mbak Firza itu yang biasanya memberikan itu dia itu tidak melakukan itu lagi kepada Mbak Firza? Ada sih Bu, di mana ketika saya kan sudah ngeluh terus pengen pulang ke rumah, terus ayah saya ditanya emang kenapa, ya pokoknya pengen pulang aja, kayak udah bosen gitu kuliah kan. Terus abis itu ya sebenarnya sih faktornya itu kayak lebih tepatnya ke finansial sih Bu, sama ekonomi. Jadi setelah maksudnya kan misalnya itu saya kan jadinya lebih ketika ayah saya memberikan sesuatu itu ya udah dari situ dia langsung kayak oh ya udah iya nggak apa-apa kayak gini. Jadi saya tuh merasa bingung Bu sama situasi ini, gak dipikirin tapi kepikiran, dipikirin malah bikin pusing gitu loh Bu. Jadi itu kan banyak faktor gitu ya dari keluarga Mbak Firza sendiri seperti itu. Nah kira-kira dari Mbak Firza nih, kalau kita mencoba nih membangun sebuah narasi baru gitu Mbak, kayak sebuah pola pikir yang lebih baru gitu dari sebelumnya. Nah kan gimana keluarga Mbak Firza itu membandingkan diri Mbak Firza nih. Nah kalau misalnya Mbak Firza diminta untuk menyampaikan sesuatu gitu kepada seseorang yang mengalami kondisi yang sama seperti Mbak Firza ini, kira-kira apa sih yang menyebabkan Mbak Firza sampaikan kepada orang? Ketika ada seseorang yang berada di posisi saya akan bilang lanjutkan apa yang sudah kamu mulai, terus jangan dengarkan kata-kata orang lain, karena ketika kamu menggubris ataupun kamu mendengarkan kata-kata orang lain, ya mereka membandingkan diri itu nggak ada habisnya. Mereka selalu menuntut diri kamu ya untuk menjadi sempurna, dan semua orang tuh punya haknya masing-masing, dan di dunia ini nggak ada yang namanya orang sempurna kan, pasti semua orang mempunyai kekurangannya masing-masing. Jadi menurut saya tuh ketika ada orang yang di posisi saya, ya saya akan menekankan pada diri dia buat prinsip apa yang sudah kamu bangun, dan gunakan prinsip itu ketika kamu lagi merasa jatuh sejatuh-jatuhnya. Peganglah apa yang sudah kamu bangun, kamu pegang teguh, itu sebagai fondasi awal pada diri kamu sendiri. Oke, sangat luar biasa ya apa yang Mbak Firza sampaikan ini, sangat bermakna banget gitu ya, dan itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membantu gitu ya, membuatkan kayak oh ternyata kita harus bangun dari prinsip diri terlebih dahulu, kemudian kita nggak boleh apa ya, terlalu mendengarkan kata-kata orang lain, karena kalau kita benar ya yang dibilang Mbak Firza, jadi kayak ketika kita menggubris perkataan orang lain, orang lain itu nggak bakal berhenti itu aja gitu, meskipun kita sudah menggubris. Jadi yang pilihannya itu adalah tidak kalau memikirkan apa yang dikatakan oleh orang lain gitu. Jadi kita fokus kepada prinsip kita, hak kita, karena apa yang kita lakukan itu kan punya hak kita pribadi
narasi ini bisa diterapkan di diri Mbak Firza? Kira-kira apakah itu lumayan membantu Mbak Firza? Diterapkan itu sangat membantu ya Bu. Tapi kembali lagi kita kan juga itu sangat apa yang dikatakan orang lain itu bukan kita untuk mengatur gitu ya. Jadi yang penting adalah kita bagaimana kita menanggapi perkataan dari orang itu sehingga orang itu sehingga kita tuh bisa fokus sama diri kita aja gitu, nggak perlu fokus kepada orang lain gitu. Adapun narasi yang bisa mungkin kita coba Mbak Firza terapkan selama 1 minggu ke depan itu yaitu kita harus melanjutkan apa yang kita mulai dengan jangan karena perkataan orang lain kita akhirnya kita berhenti gitu ya. Jadi kita harus mempunyai prinsip yang kuat gitu yang bisa kita gunakan ketika ada di posisi atau situasi-situasi yang membuat kita ya seperti itu ya Mbak Firza. Oke, bagus sekali. Nah mungkin untuk pertemuan minggu depan kita akan melakukan evaluasi terkait sesi konseling kita kali ini. Jadi mungkin untuk jadwalnya kita bisa diskusi di WhatsApp saya sendiri ya. Dari Mbak Firza apakah ada yang ingin disampaikan? sudah tidak ada situ dan terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya jadi merasa sedikit lega terkait apa yang saya simpan selama ini akhirnya bisa saya ungkapkan dan saya juga bisa menerapkan apa yang sebenarnya sudah saya lakukan ini benar atau enggak. Itu semua sekali Bagus sekali ya Mbak Firza. Kalau gitu mungkin kita akhiri sesi konseling kali ini karena kita juga udah 30 menit nih Mbak. Mungkin saya akhiri. Terima kasih buat Mbak Firza dan semangat terus ya Mbak Firza. terima kasih banyak. Iya.